SICPR, selaku Koordinator Prodi Ilmu Komunikasi UNJ, yang terhormat Ibu Nada Arina Romi MI Kom CPR, selaku Pembina Opmawa Ilmu Komunikasi UNJ, yang terhormat Ibu Dr. Leli Aryani MSI, selaku pembicara pada hari ini, serta tak lupa para hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Lutfia Nuruzamani, selaku Master of Ceremony yang akan mengatur jalannya acara pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada acara hari ini. Dalam rangka acara, webinar literasi politik dan partisipasi pemuda sebagai pemilih di era digital. Marilah kita membuka acara ini dengan pembacaan doa, sekaligus mengheningkan cipta atas kejadian gempa di Cianjur pada hari Senin 21 November 2022. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang terhormat, memasuki agenda pertama yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Kepada hadirin diperkenankan untuk tetap menonaktifkan mikrofon dan kepada panitia dipersilahkan untuk dimulai. Memasuki agenda selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Pelaksana, Saudari Siti Fatimah Romlah atau Saudari Lala. Kepada Saudari Lala dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Lutfia yang telah memberikan kesempatan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ibu Dini Safitri, SS MSI, selaku Korprodi S1 Ilmu Komunikasi FIS UNJ. Yang saya hormati Ibu Nada Arina Romli, MIKOM, selaku Pembina Opmawa Prodi Ilmu Komunikasi FIS UNJ. Yang saya hormati narasumber webinar literarium Ibu Dr. Laili Aryani MSI, selaku pakar komunikasi politik Universitas Nasional, serta teman-teman peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar literarium yang kami adakan. Dan yang tidak lupa juga kepada rekan-rekan panitia yang saling membantu untuk menyukseskan webinar literarium ini. Para hadirin yang terhormat, saya Siti Fatimah Romlah selaku Ketua Pelaksana Webinar Literarium mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu teman-teman untuk bergabung dalam kegiatan kami ini, di mana ini webinar pertama yang kami adakan. Semoga dengan mengikuti webinar ini, peserta dapat wawasan pengetahuan terkait pemahaman tentang literasi politik dan partisipasi mahasiswa sebagai pemilih pemula di era digital. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Para hadirin sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Lala atas sambutannya. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UNJ, Saudari Diva Reva. Kepada Saudari Diva Reva dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Dr. Dini Safitri, MSI, selaku Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi FIS UNJ. Yang terhormat Ibu Nada Arina Romli, selaku dosen pembina Opmawa Program Studi Ilmu Komunikasi FIS UNJ. Yang terhormat Ibu Dr. Laili Aryani, MSI, selaku pembicara kita pada hari ini, dan juga seluruh teman-teman peserta yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya, kita diberikan kesehatan hingga akhirnya dapat berkumpul meskipun masih di ruang virtual. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar perdana Badan Legislatif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi ini. Hari ini saya dapat melihat ada sekitar 70 partisipan yang hadir pada acara ini. Nah, perlu diketahui bahwa teman-teman yang hadir pada ruang virtual ini merupakan sebagian kecil dari sampel dari 53,81% penduduk Indonesia yang merupakan generasi muda. Kalau bisa saya kategorikan yaitu generasi Z dan juga milenial. Nah, melihat persentase tersebut 50% lebih, artinya generasi muda memiliki angka yang cukup besar untuk mendominasi pemilu 2024 mendatang. Nah, perlu diketahui untuk teman-teman semua bahwa berkualitas atau tidaknya suatu pemilih itu dilihat dari bagaimana kualitas literasi politik yang dimiliki oleh para pemilih, yang tentunya akan berpengaruh pada pemilu dan politik itu sendiri. Tapi sayangnya rendahnya literasi politik itu akan mengakibatkan serangan fajar. Contohnya adalah politik uang, lalu kampanye hitam atau black campaign, lalu mobilisasi politik, dan juga politik identitas apabila warga negaranya itu dikategorikan sebagai pemilih pasif dan kurang kritis. Hal inilah yang melatar belakangi kami, yaitu Badan Legislatif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi FIS UNJ untuk mengadakan webinar literarium dengan harapan dapat membekali teman-teman semua sekalian tentang literasi politik dan bagaimana peran kita semua sebagai pemilih di pemilu yang akan datang, yaitu pada tahun 2024 kelak. Saya berharap setelah acara ini selesai, teman-teman sekalian mendapatkan ilmu baru dari materi yang akan disampaikan oleh Ibu Leli nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Saudari Diva Reva atas sambutannya. Sambutan selanjutnya dari Pembina Opmawa Ilmu Komunikasi UNJ, Ibu Nada Arina Romli, MIKOM CPR. Kepada Ibu Nada Arina Romli dipersilahkan. Baik, terima kasih Lutfiah telah memberikan saya kesempatan untuk membuka acara literarium ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Terima kasih kepada Ibu Leli selaku pembicara yang telah bersedia untuk hadir dalam acara ini, dan juga teman-teman
pembina BEM, dan juga peserta sekalian. Nah, mungkin tidak perlu berlama-lama ya. Saya harapkan sih dengan acara ini bisa membuka wawasan, juga bisa mengisi waktu luang ya di hari libur, hari Sabtu ini yang biasanya kita bisa santai-santai gitu. Nah, kita bisa santai nih, tapi sambil kita dapat membuka khazanah pengetahuan baru. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nada Arina Romli atas sambutannya. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Koordinator Prodi Ilmu Komunikasi Bu Dr. Dini Savitri yang hari ini sedang berhalangan hadir. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor webinar kami, yaitu Warung Spesial Sambal yang telah membantu kelancaran webinar pada hari ini. Hadirin sekalian, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke inti acara webinar literasi politik dan partisipasi pemuda sebagai pemilih di era digital. Maka dari itu, izinkan saya membacakan CV moderator. Baik, Kakang Sakinanti Andina Dewi atau akrab disapa Kak Kinkin, merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Kak Kinkin aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kampus. Pengalaman yang Kak Kinkin jalani yaitu menjadi private tutor pada tahun 2021 sampai sekarang, pernah menjabat sebagai Kepala Badan Humas Badan Legislatif Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ pada tahun 2021 sampai 2022. Lalu menjabat sebagai Kepala Badan Humas Tim Pengawas dan Evaluasi PKKMB FIS pada tahun 2021. Menjadi staf produk Klub Kevis pada tahun 2021 sampai 2022, serta menjabat sebagai Sekretaris Badan Legislatif Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ pada tahun 2021 sampai 2022. Proyek yang dilaksanakan Kak Kinkin yaitu menjadi project leader pada UMED Media Project sejak tahun 2020 sampai saat ini, dan menjadi Staff of External Affairs pada The Someday Project pada tahun 2016 sampai 2017. Kegiatan lainnya yang dijalani oleh Kak Kinkin yaitu Kak Kinkin berpengalaman sebagai Master of Ceremony pada berbagai acara dan juga aktif mengikuti kepanitiaan di banyak acara. Maka dari itu, silahkan Kakang Sakinanti untuk mengambil alih acara. Baik, terima kasih Vivi ya sebagai MC acara hari ini. Pertama-tama aku mau sapa teman-teman yang sudah hadir di Zoom pada pagi ini. Selamat pagi teman-teman hadirin sekalian. Semoga teman-teman di sini sedang dalam kondisi sehat walafiat semua ya. Nah, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Vivi, perkenalkan sekali lagi nama saya Sakinanti Andina Dewi, atau yang biasa akrab dipanggil Kinkin ya gitu. Jadi di acara hari ini saya dipercayakan oleh teman-teman BLM untuk menjadi moderator yang akan memandu sesi penyampaian materi pada hari ini bersama dengan narasumber. Mungkin langsung aja sebelum kita ketemu langsung dengan ibu narasumber kita pada pagi ini, saya akan membacakan terlebih dahulu CV narasumber kita. Untuk panitia boleh diperlihatkan CV narasumber kita. Baik, sudah terlihat ya teman-teman. Ini adalah narasumber kita. Namanya adalah Ibu Dr. Lely Aryani, MSI, bertempat tanggal lahir di Tanjung Enim 2 April 1966. Boleh dikebawain panitia? Ya, Ibu Lely ini bekerja sebagai dosen komunikasi politik Universitas Nasional dengan jabatan sebagai lektor kepala. Boleh di-scroll lagi. Nah, Ibu Lely juga mengemban pendidikan formal di beberapa universitas, yaitu mengambil
perkuliahan di FISIP Universitas Bengkulu pada tahun 1989, lalu melanjutkan pendidikan di Magister Psikologi Pasca Sarjana Unpad Bandung pada tahun 1997 dan melanjutkan pendidikannya lagi di pendidikan doktor dalam bidang ilmu komunikasi politik pasca sarjana Unpad Bandung pada tahun 2006. Boleh di-scroll lagi? Nah, Ibu Leli juga memiliki banyak pengalaman pekerjaan ya, bisa teman-teman lihat. Ibu Leli pernah menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu pada tahun 2014 sampai 2018, menjadi Ketua Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Jayabaya pada tahun 2010 sampai 2020, menjadi Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Taman-Jagakarsa Jakarta pada tahun 2007, dan banyak lagi pengalaman pekerjaan Ibu Leli yang bisa teman-teman lihat di layar. Karena banyak banget ya, kalau kita sebutin satu-satu kayaknya akan makan waktu lama banget. Boleh lanjut? Ya, Ibu Leli juga memiliki banyak pengalaman berorganisasi, menjadi pembicara, dan melakukan banyak penelitian, seperti menjadi Dewan Pakar Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia, Dewan Pakar ISKI Pusat, Dewan Pakar Ikatan Dokter Komunikasi atau IDIK Unpad, dan banyak lagi organisasi yang Ibu Leli aktif di dalamnya. Boleh di-scroll ke bawah lagi. Bisa teman-teman lihat banyak ya, karena Ibu Leli ini adalah orang yang ahli di bidangnya. Selanjutnya, Ibu Leli juga memiliki banyak pengalaman sebagai pembicara di banyak media, seperti menjadi narasumber di Indonesian Lawyers Club TV One, narasumber Apa Kabar Indonesia Pagi TV One, dan banyak lagi acara yang Ibu Leli ditunjuk sebagai pembicara di sana. Jadi kalau teman-teman nih mungkin suka menonton acara TV yang berbau politik seperti Indonesian Lawyers Club dan channel-channel seperti TV One, Metro TV, nah itu Ibu Leli itu sering gitu menjadi narasumber dan pembicara di sana. Jadi sudah berpengalaman banget ya narasumber kita pagi ini. Nah, karena kita sudah bacain CV-nya, yang mana kita tidak bisa sebutkan satu persatu ya teman-teman, karena banyak sekali, Masya Allah. Kita akan langsung kenalan aja dengan Ibu Leli yang sudah hadir di Zoom kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Leli. Baik, Assalamualaikum Kan Sakinanti alias Kinkin. Gimana sehat? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Ibu Leli Ya, gimana dan kabarnya semuanya, pagi ini? semuanya juga ya. Salam pagi, Assalamualaikum. Alhamdulillah saya juga bisa hadir di sini dan sehat tentunya. Alhamdulillah. Insya Allah sampai selesai sehat ya. Alhamdulillah, semoga kita sehat-sehat selalu ya Ibu. Ya. Mungkin kalau gitu tidak perlu berlama-lama lagi, kita bisa langsung saja masuk ke sesi penyampaian materi. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada teman-teman hadirin yang sudah ada di Zoom bahwa setelah penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab dengan Ibu Leli. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh disiapkan pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin langsung saja Ibu Leli, waktu dan tempatnya disilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dan salam hormat saya kepada Ibu yang dalam hal ini mewakili Ibu Kaprodi ya. Ibu Kaprodinya kan Ibu Dini Sapitri Esos MSI CPR ya. Diwakili oleh Ibu Nada Arina Romli, MIKOM CPR sebagai dosen pembina Ormawa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Hampir saya sebut Jayabaya nih. Iya, saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada semua ketua panitia yang hari ini sudah mengundang saya untuk berdiskusi bersama, bertukar pikiran. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam beberapa jam yang akan datang ini bisa membawa sesuatu yang berguna ya bagi tindakan politik kita
karena saya juga masih menganggap diri saya muda meskipun saya sudah punya 5 cucu gitu. Dan 5-limanya cucu saya kebetulan perempuan yang nampak-nampaknya di usia kelas 2 SD sudah mulai juga mengenal tentang politik gitu. Terima kasih atas semua atensinya yang akan diberikan nanti. Tentu yang pertama-tama kita harus mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir di ruang virtual ini yang akan membincang segala sesuatu tentang bangsa dan negara ke depannya. Dan kita juga mengucapkan keprihatinan karena jauh di luar sana, sebenarnya tidak jauh-jauh juga, sahabat, saudara, keluarga kita tengah mengalami musibah. Dan kita berdoa semoga yang berpulang ke rahmatullah atas musibah itu diterima amal ibadahnya, dilapangkan jalannya. Dan kemudian keluarga yang ditinggalkan bisa diberi kesabaran dan ketabahan, serta upaya yang luar biasa untuk mencari sehat bagi yang tengah sakit karena tertimpa musibah itu. Mari kita berdoa bersama dalam hati kita masing-masing ya. Baiklah teman-teman, saya mengapresiasi judul yang dipilih ini. Karena rata-rata panitia saya lihat termasuk Ibu Kaprodinya dan juga Ibu Pembina Ormawanya adalah bagian dari generasi muda yang sangat bertanggung jawab tentang bagaimana kita semua, termasuk saya, harus melek politik dan lebih melek politik. Jadi kita tidak boleh buta oleh politik karena ketika kita memilih, maka yang kita pilih itu akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Itu intinya, targetnya dari kenapa kita harus berpikir lebih cerdas untuk bisa memilih, menjadikan diri kita sebagai orang yang cerdas dan berintegritas, sehingga kita juga memilih orang yang cerdas dan berintegritas. Intinya itulah yang saya tulis ini. Baiklah, supaya kita bangkit kembali ingatan kita bahwa kita memang masih muda, saya mohon ini panitia memutarkan lagu pembukanya. Kita boleh bernyanyi dalam hati ya. Tangan baju musim singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban pula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Ya, tepuk tangan ya. Tepuk tangan pelan-pelan. Ya, ini mungkin sebuah lagu yang sudah sangat jarang kita dengar ya. Adik-adik juga, bahkan kemarin ada kejadian
seorang ketua DPRD bahkan tidak hafal Pancasila. Ya kan? Kemudian dia harus mengundurkan dirinya dari ketua DPRD. Di mana itu? Ayo silakan dicari. Nah, jadi ini adalah sebuah fenomena bahwa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri. Dulunya kalau di zamannya saya ya, itu kalau masuk di perguruan tinggi itu ada penataran dulu, penataran P4. Nah, orang-orang yang menatar itu kan diingatkan kembali juga dengan apa yang dia lakukan. Ini sambil dimunculkan ya PowerPoint-nya saya, PPT-nya saya silakan dimunculkan. Artinya apa? Kita sebagai kelompok generasi muda, karena jangan lupa, ketika orang mau mencalonkan diri jadi presiden, mencalonkan diri jadi kepala daerah, mencalonkan diri jadi anggota legislatif, pernah nggak terpikir oleh kita bahwa sebenarnya apapun yang terjadi di negeri ini ternyata ditentukan oleh partai politik, gitu loh. Kita pengen jadi presiden itu harus melalui partai politik. Kita mau jadi ketua anggota DPR juga harus melalui partai politik. Jadi bupati, wali kota harus melalui partai politik. Sehingga rakyat yang memilih itu sebenarnya memilih orang yang sudah lebih dulu sudah dipilih oleh partai politik. Jadi kita tuh memilih yang sudah mereka pilih, bukan kita yang memilih. Wah, saya mau misalnya, saya maunya Mbak Kinkin deh yang jadi anggota DPR. Nggak bisa kalau Mbak Kinkin nggak melalui partai politik. Karena itulah kita harus bisa membaca. Kenapa ini dinamakan literium? Karena bagian dari gerakan literasi ya. Teman-teman pasti membuat ini sesuatu yang membuat bagaimana kita melakukan literasi agar setiap orang, terutama generasi muda itu tidak buta politik gitu loh. Kalaupun buta, nggak buta-buta amat gitu. Jadi kita lebih melek dikit lah. Jangan lupa bahwa ternyata dalam data yang sudah diberikan oleh banyak pihak, tim peneliti, ini saya ambil salah satu aja, ada hampir 200 juta rakyat Indonesia itu memang berpartisipasi dalam Pilpres kemarin 2019 dari 270 juta rakyat. Jadi karena apa ya? Karena umur tadi, karena mereka umur termasuk pemilih muda. Jadi pemilih muda itu dibagi atas pemilih pemula dan pemilih yang berusia muda. Next, coba munculkan. PPT-nya next, selanjutnya. Nah, ternyata dari hampir 200 juta itu kan pemilih muda pada 2019 yang kemarin, karena nanti data untuk 2024 kan nanti baru akan dilempar oleh KPU, kan belum dilemparkan ya, belum dikalkulasikan oleh KPU, maka kita tunggu datanya apakah akan naik lebih banyak lagi di tahun 2024 ini. Itu nanti yang akan kita cari. Tapi yang jelas memang pemilih muda ini adalah bagian yang sangat besar yang potensinya di samping pemilih perempuan. Kebetulan saya lihat di sini juga banyak perempuan ya. Kenapa kemudian perempuan itu digiring ke sana sini untuk bisa menjadi pemilih orang-orang tertentu yang berambisi dalam politik gitu loh. Pemilih perempuan itu adalah pemilih potensial yang bisa menentukan. Karena itu kalau saya boleh bercerita dikit, kenapa dulu John Kennedy di Amerika Serikat sana begitu berupaya untuk bisa menampilkan dirinya, mencitrakan dirinya sehingga dicintai oleh pemilih-pemilih perempuan. Misalnya, kalau dia lari-lari di pantai, itu Kennedy itu bercelana pendek, lari-lari dengan slow motion gitu ya, lari-lari dengan badannya yang kekar, terus dadanya yang berbulu, benar-benar postur tubuhnya itu sangat proporsional. Itu sampai perempuan teriak-teriak, Kennedy, Kennedy, Kennedy gitu, sampai ada yang histeris. Sehingga sangat terlihat bahwa sebenarnya perempuan-perempuan itu dalam hal memilih ternyata juga melihat figurnya. Tapi jangan kita bayangkan ya kalau kemarin di 2019 misalnya antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi bertarung di Pilpres, lalu kemudian mereka meniru gaya Kennedy. Lari-lari di pantai pakai celana pendek, lalu apakah perempuan-perempuan di Indonesia akan teriak? Itu kan sesuatu yang sangat lucu ya. Jadi saya bawa nih meskipun kita webinar ceritanya seperti lagi nggak webinar. Mudah-mudahan ini cukup menyenangkan ya. Nah itu yang terjadi. Karena itulah maka sebenarnya orang-orang bertarung di tahap pencitraan.
orang-orang di tahap percintaan untuk mengicu atau mengecoh ya, mengecoh para pemilih muda. Mengecoh orang-orang yang mungkin tidak diketahui oleh pemilih muda itu orang yang berlatar belakangnya seperti apa, entah dia preman atau sebagainya, tiba-tiba muncullah di billboard. Muncul di billboard itu pakaiannya itu berpakaian gamis gitu ya, berpakaian berpeci, lalu menggunakan sorban, memegang Al-Quran, memetik tasbih misalnya. Itu salah satu bagian dari upaya mereka terutama untuk mengincar pemilih muda dan pemilih pemula terutama. Nah rata-rata pemilih pemula itu ada di kampus loh, jangan lupa. Yaitu teman-temannya Kinkin, teman-temannya Diva, dan lain-lain. Jadi mereka itulah yang dikicu dengan simbol-simbol di billboard yang nampaknya orangnya handsome, yang nampaknya orangnya itu berkualitas gitu ya. Dan orang-orangnya juga punya identitas yang jelas. Padahal sebelumnya belum tentu seperti itu. Nah, kita ceritakan itu Nini nanti ya. Next, silakan. PPT-nya agak cepat kalau saya bilang next ya. Nah, ini coba sebuah data ya. Kalau misalnya dari populasi dan penduduk itu adalah berusia 15 sampai 39 tahun, itu menjadi pemilih, jika dikonversi menjadi pemilih ya, akan ada 54% dari total pemilih di Indonesia. Artinya apa? Lebih dari separuh penduduk Indonesia. Coba bayangkan, mana enggak itu para calon-calon itu menggeliat itu mendekati Kinkin, mendekati Diva dan seterusnya ya. Karena mereka mencari upaya, wah ini nih potensi yang bisa menggerakkan teman-temannya. Apalagi jika mereka itu tergabung dalam organisasi mahasiswa. Itu adalah kelompok-kelompok potensial yang di dalam media komunikasi politik itu dinamakan media kelompok kepentingan. Jadi media komunikasi politik itu ada 4. Yang pertama organisasi, yang kedua interpersonal, yang ketiga media massa dan media sosial, dan yang keempat adalah kelompok kepentingan. Nah inilah yang membuat bagaimana dinamikanya ya orang-orang yang kemudian ingin masuk ke dalam politik itu mengejar-ngejar pemilih muda ini gitu loh. Nah artinya apa? Jika dalam rentan usia 13 sampai 30 tahun adalah orang-orang yang potensial, mereka itu menebar di berbagai lini. Entah itu di kampus, entah itu di dunia kerja, entah itu di perusahaan-perusahaan yang tidak bonafit atau bonafit, itu semua ada di sana. Maka kita hati-hati mulai sekarang untuk melihat bagaimana kecenderungan orang-orang yang akan memanfaatkan kita. Itu intinya. Next. Nah, ini pertanyaannya adalah, kenapa kita harus hati-hati? Karena saya mengklasifikasikan ada beberapa kategori yang diantaranya ada 4 ini yang saya tonjolkan ya. Yang pertama soal politik uang, tadi yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia ya. Juga tentang mobilisasi massa, politik identitas, dan juga adalah propaganda yang berbentuk sebenarnya agitasi. Agitasi itu adalah bagaimana menggerakkan orang-orang, memprovokasi orang-orang, terutama pemilih muda dan pemilih pemula untuk bisa berafiliasi kepada dia. Itu yang akan terjadi. Ya, selanjutnya next. Nah, kalau misalnya politik uang itu kan orang sering bilang diidentikan dengan serangan fajar. Tapi kan sekarang ini tidak hanya serangan fajar, ada serangan duha, serangan zuhur, serangan asar gitu loh. Tiap waktu sholat ada serangan. Itu yang terjadi, saking canggihnya mereka menggunakan politik uang ini gitu loh. Serangan tahajud pun digunakan gitu, serangan tahajud. Jadi ada berapa sholat sunat, sholat wajib itu sebisa mungkin digunakan oleh orang-orang yang berminat untuk masuk ke kekuasaan politik. Jadi kekuasaan politik baik di legislatif maupun di eksekutif. Itu intinya ya. Jadi memang money politik itu memang bentuknya itu dibelinya kadang-kadang uangnya receh loh gitu. Tapi kok laku gitu loh. Uang yang biru itu bisa laku, yang merah bisa laku, nggak perlu banyak lembarnya. 1 lembar pun bisa dimanfaatkan, coba bayangin. Tergantung ya daerahnya, potensinya, mereka bisa diberi berapa. Ini yang perlu kita sadarkan juga pada calon-calon pemilih, terutama pemilih muda dan pemilih pemula. Misalnya gini, Dek, ini nih ganti uang motormu datang ke sini, coba. Uang minyak motormu. Uang minyak motor kan 1 liter berapa? Dilihatnya 50.000 kan bisa dikali sekian.
Nah, kesadaran semacam ini, coba bayangkan dengan hanya 50.000 kita membeli cita-cita kita untuk 5 tahun ke depan ketika mereka menjadi penguasa. Bayangkanlah. Memang sulit ya, politik uang itu seperti bau entut gitu loh. Jadi dia ada baunya, tapi nggak tahu kita siapa yang bekerja dalam hal ini. Itu yang terjadi. Jadi memang yang terjadi memang hampir 33,1% yang cukup tinggi dalam skala internasional ya kalau kita lihat yang terjadi di Indonesia. Skala internasional loh sudah mendeteksi kejadian tentang politik uang yang ada di Indonesia. Ayo next. Nah, sekarang kalau mobilisasi massa, apa yang akan terjadi bagi pemilih muda atau pemilih pemula misalnya tentang mobilisasi massa? Pernah nggak lihat bagaimana massa-massa itu digerakkan ke dalam kampanye-kampanye kelompok tertentu, partai tertentu, calon tertentu? Anehnya, misalnya hari ini nih, Kin diajak untuk kampanye partai politik, katakanlah Partai Golkar hari ini. Besok lusa itu ada yang kontakin Kin lagi tuh. Kin bantu dong, kita mau kampanye sekarang lapangannya kebetulan di UNJ, coba dekat UNJ, kamu kan gak jauh-jauh amat dari kampus semua, ayo lari katanya. Ikutanlah itu gitu kan. Demikian juga sama Diva gitu. Ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa memobilisasi. Kamu ada berapa anggota? Organisasimu ada berapa anggota? Badan legislatif ada berapa orang? Ini sekalian belajar politik loh. Ini kalian melihat bagaimana kampanye politik. Alasannya tuh bermacam-macam untuk mengajak kita gitu loh. Supaya kita hari ini bisa ikut ini. Karena itu tidak heran misalnya di partai politik tertentu, hari ini mereka kampanye di partai ini, besok di kampanye di partai politik lain. Itu anak-anak pun diajak. Coba kalau ditanya, saya pernah melakukan survei itu ketika mereka mau naik bis, saya tanya, Bu dikasih berapa ikut kampanye ini? 50.000 Neng katanya. Cukup lah kan cuma dari ini katanya, dari Jakarta Utara katanya. Ya kan dikasih makan juga katanya gitu. Inilah bentuk mobilisasi massa yang seolah-olah ingin mengarahkan betapa banyaknya dukungan bagi partai politik itu. Jadi istilahnya show oppose. Bagaimana mereka menunjukkan kepada masyarakat banyak, ini loh kalau kami kampanye banyak banget yang hadir dan sebagainya. Dan kita pemilih pemula, pemilih muda adalah bagian yang potensial untuk ditarik ke sana sini. Itu intinya ya. Lalu next selanjutnya. Nah, sekarang ini politik identitas. Ini kan terjadi nih di Pilpres 2014. Di Pilkada DKI 2017. Di Pilpres 2019. Sehingga terjadilah pengelompokan antara cebong dan kampret, ya kan? Sekarang ada kadrun gitu kan. Lalu kemudian dulu juga ada waktu pilkada itu ada yang kalau pendukung tokoh tertentu tidak boleh ketika mati tidak boleh disolatkan di masjid tertentu. Itu bagian dari upaya-upaya untuk memberi jarak komunikasi di antara pendukung yang satu dengan pendukung yang lain. Sehingga tidak heran misalnya antara Kin dan Diva misalnya begitu berteman ketika berhadapan dengan situasi pilkada atau pilpres itu akan menjadi musuh gitu loh. Sesaat. Bahkan ada yang sampai sekarang belum baikan lagi. Nah, itu karena munculnya politik identitas. Yang bagus itu kan identitas politik, bukan politik identitas. Kalau identitas politik ya itu tadi dari Partai Golkar, dari PDIP, dari Gerindra, dari PKS, dari Demokrat, itu kan identitas politik. Termasuk dengan pakaian yang mereka kenakan, warna kuning Golkar, warna merah PDIP, warna hijau P3, warna biru Demokrat, warna putih PKS. Nah, ini yang tidak berbahaya. Yang berbahaya tadi yang membenturkan kita kepada persepsi yang menjadi stigma. Halo, siapa tadi? Oke, itu ya. Next. Saya ingin lebih banyak diskusi nantinya. Next, silakan. Nah, yang ini terus ini juga nih, salah satu yang memprovokasi nih. Anda sudah pernah mengikuti belum simulasi cek fakta? Kalau belum nanti boleh kita adakan nih kerjasama nanti ya, kerjasama antara UNJ sama saya karena punya pusat studi literasi komunikasi politik, kita akan mengadakan simulasi cek fakta. Jadi berita mana yang benar, mana yang enggak, itu berapa ratus
Setiap harinya itu ribuan berita bohong itu menebar, terutama di media sosial. Parahnya orang-orang tertentu ketika berada di media sosial itu kan tingkat pendidikannya tiba-tiba hancur semua tuh. Orang yang bergelar profesor itu sama levelnya dengan orang yang hanya tamat sekolah dasar. Ketika misalnya dia menerima sebuah berita yang mendukung argumentasinya, yang memberi nilai positif pada yang dia dukung, maka dia langsung sebar tanpa ada upaya untuk menyaringnya. Dan ini adalah yang terjadi, maka orang-orang yang sudah mengikuti acara ini seharusnya itu tidak perlu lagi terjadi. Coba lihat sekarang, saya punya 58 grup WhatsApp. Itu semuanya tuh penuh bertebaran informasi yang tidak benar itu, tanpa ada upaya untuk melakukan check and recheck. Ini sesuatu yang jamak terjadi. Ini yang memang harus kita cegah. Maka upaya-upaya pendidikan semacam ini yang teman-teman lakukan ini di UNJ ini adalah bagian dari upaya itu ya. Supaya kita lebih melek, tidak begitu buta terhadap persoalan bahwa ketika berbicara soal politik, maka segala upaya yang bersifat provokatif, agitator itu bermunculan, termasuk influencer dan sebagainya. Ini bagian-bagian orang yang dikelola secara khusus untuk memberi penekanan terhadap kelompok masyarakat tertentu sehingga pikirannya, memorinya itu hanya berkecamuk soal-soal orang-orang tertentu yang memang harus dia dukung. Jadi tidak boleh berpikir ke hal yang lainnya. Ini yang kebanyakan terjadi. Next. Nah, terus kriteria apa yang kita inginkan? Ayo, mungkin salah satu dari kriteria ini boleh menjadi bagian pilihan kita. Kita munculkan, oke. Yang pertama kita lihat, ayo. Next. Nah, kriterianya apa? Dari karakter pemimpin yang diminati pemilih muda, ya bukan pemilih pemula saja, pemilih muda tadi yang usianya sudah saya sampaikan, itu dari hasil studinya CSIS itu ternyata adalah yang jujur dan tidak korupsi itu yang paling tinggi. Tapi realitasnya seperti apa dari tahun ke tahun? Berapa banyak anggota DPR yang menjadi pesakitan di KPK? Berapa banyak gubernur, bupati dan wali kota yang juga menjadi pesakitan di KPK. Betapa banyak bahkan lembaga-lembaga penegak hukum, entah dari Mahkamah Agung, ya, Komisi Yudisial, Komisi Konstitusi, itu yang ternyata juga menjadi pesakitan di KPK, termasuk kepolisian. Ya, bahkan narkoba pun bisa dijual gitu loh oleh mereka. Ternyata itu yang terjadi, padahal yang paling diminati oleh pemilih muda itu adalah mereka yang jujur dan tidak korupsi. Otomatis kalau mereka jujur kan tidak korupsi. Itu yang terjadi. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat fenomena yang terjadi saat ini. Lalu yang dianggap merakyat dan sederhana. Mungkin itulah bagian dari kenapa dulu awalnya si Pak Jokowi itu kemudian menjadi media darling awalnya ya. Tapi di 2024 akan beda lagi fenomenanya. Mungkin yang muncul bukan orang yang merakyat, atau justru orang yang berjuis yang diminati. Makanya ini CSS juga lalu terus-menerus melakukan studi ini ya. Lalu yang tegas dan berwibawa itu ternyata cuma 12% loh yang diinginkan oleh pemilih muda dan pemilih pemula itu ya terutama. Nah, yang anehnya prestasi dan kinerja itu hanya 11%. Di urutan keempat bahkan. Jadi background orang yang berprestasi dan punya kinerja itu justru tidak dipikirkan ada apa ini. Harusnya itu juga yang menjadi samping jujur, nomor 2-nya yaitu punya prestasi dan kinerja yang bagus. Karena dengan kinerja yang bagus otomatis mungkin dia bisa menjadi orang yang tidak korupsi. Artinya kan seperti itu. Dan yang lebih aneh lagi juga yang berpengalaman dalam memimpin hanya diminati sebanyak 10%. Coba bayangin. Jadi nggak penting-penting amat dia punya pengalaman sebagai pemimpin atau tidak. Cuma karena angkanya ternyata jauh lebih kecil. Next. Itu yang pertama ya. Yang kedua, terus bagaimana cara kita melihat di era digitalisasi pada saat ini terhadap keputusan kita untuk memilih. Misalnya gini, kita dapat melihat rekam jejak kandidat meskipun tidak berbanding lurus dengan apa yang ditampilkan oleh CSIS tadi terhadap minat kita terhadap calon pemimpin ya. Tidak berbanding lurus. Karena tadi ternyata kinerja dan pengalaman hanya berada di urutan keempat dan kelima. Tapi anehnya memang dengan kebebasan digitalisasi ini kita dituntut untuk bisa melihat rekam jejaknya. Kalau dia nada-nadanya pernah seperti apa, pernah melakukan apa, maka kita tidak penting untuk memilih dia menjadi
pemimpin. Juga pemilih yang bisa memperhatikan kita. Bagaimana ini kan di era ke depan ini kan kalian ini akan lulus kuliah, kin mau kemana. Meskipun udah banyak pengalaman. Tapi status sarjananya itu kan membutuhkan identitas juga kan. Kita tidak menuntut setiap orang yang lulus harus jadi PNS. Tapi dengan kata-kata itu, apakah tidak punya tanggung jawab bagi pemimpin untuk menyediakan lapangan kerja di bidang pemerintahan misalnya? Tentu harus punya ya. Karena misalnya ada yang UNJ yang bidang pendidikan, tiba-tiba dia harus menjadi guru. Masa dia harus menjadi guru swasta aja, meskipun guru swasta gajinya lebih besar daripada gaji PNS misalnya kan. Tapi tuntutan untuk menjadi guru, dari guru honorer menjadi guru PNS kan tetap besar sampai sekarang. Karena apa? Ada kepastian. Lalu kemudian apa yang kita ingin lihat lagi dari mereka-mereka yang kita anggap punya integritas untuk kita pilih misalnya. Kita lihat juga kemampuannya yang dia lakukan di level apa. Lalu pilihannya menjadi pemimpin di bidang apa. Nah kalau misalnya menteri kita nggak bisa bicara ya. Karena menteri itu adalah hak prerogatif dari presiden. Sehingga ya tentu presiden tidak akan memilih orang yang akan mencincang dia dari belakang atau menusuk dari belakang atau menggunting dalam lipatan. Tentu dia memilih orang-orang yang bisa lebih mengencangkan akar-akar kakinya gitu loh. Nah, maka kita tidak punya potensi untuk menilai kok Pak Presiden milih menterinya yang itu ya gitu. Seperti yang pernah terjadi misalnya. Kita bisa menjadi heran. Dulu Roy Suryo pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Padahal dia kan tidak punya kapasitas di bidang itu, hanya karena dia punya kemampuan di bidang digital. Harusnya kalau itu harusnya Menteri Infocom kan. Nah, tapi ternyata apa? Karena dia punya kemampuan itu, padahal dia adalah dosen waktu itu ilmu sosial dan ilmu politik, tapi dia punya kemampuan digital. Lalu dipilihlah dia menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Apakah itu paralel antara ilmu latar belakangnya dengan kemudian jabatan yang diberikan kepadanya? Kita nggak bisa bertanya soal itu. Tapi kalau kita yang memilih, entah itu calon presiden, entah itu calon gubernur, wali kota, atau bupati, atau anggota legislatif, meskipun sudah dipilih lebih dulu oleh partai politik, kita bisa menentukan pilihan kita. Ayo selanjutnya. Nah, terus berapa isu yang diperhatikan untuk pemilih muda? Mereka yang punya kemampuan dalam 5 hal ini terutama. Tentang kesehatan. Jadi nanti kan mereka pasti akan ada debat calon gitu loh. Kita perhatikan di bidang kesehatan apa programnya, lapangan kerja bidang apa, pemberantasan korupsi bagaimana program kerjanya, di bidang demokrasi dan kebebasan sipil juga bagaimana, lalu di bidang kesejahteraan masyarakat. Nah ini mana yang akan kita lihat yang harus lebih didahulukan itu tergantung pada persepsi kita masing-masing. Misalnya Kinkin akan lebih dahulu karena sudah punya gaji yang gede, maka Kinkin pengen pemberantasan korupsi yang lebih dulu misalnya gitu. Iva pengennya karena terus belajar menjadi orator, menjadi orang parlemen yang terus bisa bicara, pengen punya kemampuan yang lebih, orang menyiapkan ruang bagi demokrasi dan kebebasan sipil misalnya begitu. Jadi pilihan itu kita yang memilih. Nanti kita melihat nih calonnya seperti apa. Sehingga itulah yang saya maksudkan, karena kita berintegritas, kita harus meletakkan posisi kita sebagai orang yang berintegritas, calon pemilih yang berintegritas, maka pemimpin yang kita pilih harus juga yang berintegritas, yang integritasnya itu kita sendiri yang menetapkan, bukan orang lain. Kita sendiri yang secara subjektif bisa menetapkan pilihan kita dengan kriteria yang kita tetapkan secara subjektif. Next, selanjutnya. Saya kira nggak banyak PowerPoint saya. Nah ini coba, di antara semua hal ini bagi seorang pemimpin mana yang akan lebih dulu dipilih? Silakan dari apakah kualitasnya, kompetensinya, responsibility-nya, vision-nya, atau motivation-nya, silakan. Tapi yang jelas setiap orang yang masuk ke panggung politik biasanya akan punya 3 motif. Yang pertama need for power, yang kedua need for achievement, dan need for affiliation. Nah kita melihat aja mana yang lebih tinggi dari ketiga motif itu. Itu yang harus kita pertimbangkan. Nah, karakter yang harus kita lihat, dia punya tanggung jawab, komitmen tinggi. Ini kriteria yang saya tuliskan. Tapi kriterianya bisa 20 atau 30 tergantung kita. Tergantung Kinkin, tergantung
Ini ada Mas Pran nih. Ini mahasiswa saya juga di Jayabaya nih, ikut serta dia. Tergantung juga pada Diva. Dan silakan selanjutnya. Habis ya kayaknya. Nah, cukup cepat ya, Kin ya, supaya diskusinya lebih banyak, supaya kita bisa mengelaborasi pengalaman, termasuk pengalaman teman-teman dalam memilih atau yang baru akan memilih. Silakan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Leli sudah dipaparkan materinya mengenai keikutsertaan pemuda dalam pemilu 2024 nanti. Nah, teman-teman gimana nih setelah mendengar insight wawasan yang diberikan dari Bu Leli barusan, tentu pasti masih banyak dong yang ingin mengetahui secara lebih dalam gitu, atau mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai materi yang disampaikan. Karena itu kita akan langsung masuk mungkin ke sesi tanya jawab dengan Ibu Leli. Untuk sesi tanya jawab pagi ini, saya akan memilih penanya melalui fitur raise hand. Jadi bagi penanya silakan raise hand dan boleh menyuarakan pertanyaannya setelah saya persilakan lewat on mic. Atau kalau teman-teman dan hadirin sekalian tidak bisa raise hand dan on mic, mungkin bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan untuk sesi tanya jawab termin pertama, mungkin saya akan buka terlebih dahulu untuk 2 penanya dulu ya Bu. Mungkin nanti Ibu Leli apakah mau ditampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab aja? Terserah moderator aja. Oke, Semuanya baik. bisa. Mungkin kita lihat dulu ya mana nih yang sudah bertanya. Yang sudah punya pertanyaan boleh langsung raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Karena kalau Bu Leli aja nih yang ngomong dan memberikan materi, tapi kita nggak diskusikan, kayaknya kurang gitu ya teman-teman. Jadi kalau yang sudah punya pertanyaan boleh banget raise hand dan kita bisa diskusi bersama. Apakah ada yang ingin bertanya atau mungkin menyampaikan opininya, pendapatnya setelah mendengar materi tadi gitu, karena materinya menurut saya bagus ya dan cukup membuka pikiran gitu, karena kan sebentar lagi juga sudah pemilu dan sudah bisa kita lihat ya Bu, sebenarnya udah banyak yang melancarkan kampanye secara tersirat gitu ya Bu. Di media Sudah bisa sosial, dilihat provokasi dan iya. agitasi juga sudah berkeliaran ya di media sosial. Tapi Betul, nampaknya ini betul. sudah menjadi pemilih cerdas semua gitu loh. Ini di ini ada di chatnya ada tuh. Oke, baik. Kita sudah dapat satu pertanyaan dari Kak Nur Rasyidin. Ibu izin bertanya, apakah yang dilakukan Pak Anies yang berkeliling baru-baru ini termasuk pelanggaran masa kampanye? Dan apakah bisa disebut sebagai black campaign karena berkampanye sebelum waktunya? Nah, mungkin bisa langsung dijawab Ibu Leli. Ya, yang dilakukan Pak Anies bukan black campaign dan bukan juga pelanggaran masa kampanye. Kan Pak Anies belum ditetapkan menjadi calon presiden. Baru dicalonkan oleh Nasdem. Nasdem juga belum cukup PT-nya. Presidensial threshold kan yang mengusulkan harus 20%. Ya, 20% keterwakilan di parlemen atau 25% suara sah secara nasional. Nasdem itu masih kurang. Jadi Pak Anies bukan calon presiden, tapi baru diusulkan oleh Nasdem. Dan kalau tidak ada partai lain yang bergabung untuk mengusung Pak Anies, maka Pak Anies tidak bisa dicalonkan menjadi calon presiden. Apalagi dibilang kampanye masih jauh, orang dia belum calon presiden juga gitu. Jadi yang dilakukan oleh Pak Anies sama juga yang dilakukan Ganjar, barangkali Mbak Puan, katakanlah testing the water. Jadi ingin coba-coba nih, kita juga semua bisa nih, Lila juga bisa, Irda juga bisa, Lutfia juga bisa. Coba aja nih cari-cari nih,
mungkin untuk calon kepala daerah DKI Jakarta. Nanti kira-kira partai politik apa yang akan mengusung. Jadi itu bukan black campaign karena memang belum ada kampanye, belum ada masa kampanyenya. Dan orang boleh-boleh saja, inilah namanya menjual diri secara politik gitu loh. Jadi kita itu kan dalam strategi komunikasi pemasaran politik, anak-anak komunikasi pasti sudah belajar ya kan. Ada 3 hal nih. Yang pertama positioning, yang kedua segmentation, dan yang ketiga targeting. Nah, positioning dulu nih yang kita cari. Misalnya nanti Anies muncul nih deketin orang-orang. Anies adalah calon pemimpin apa ya? Yang menggugurkan kebekuan misalnya gitu. Jadi orang harus membuat positioning tersendiri. Kinkin adalah calon pemimpin muda yang seperti apa gitu kan. Jadi punya simbol, punya makna tersendiri yang bisa disebarkan kepada masyarakat. Boleh-boleh saja. Karena kalau tidak demikian yang akan muncul hanya orang-orang itu aja. Orang-orang yang tidak punya nama itu tidak akan pernah muncul ke permukaan. Apalagi partai-partai politik itu yang seharusnya menjadi partai kader, mereka tidak pernah mengkaderkan partainya. Contohnya Nasdem kemarin waktu diundang Verindo juga saya kritik nih Nasdem, termasuk dengan ketika saya diundang di channelnya Akbar Faisal yang notabene adalah politisi Nasdem, saya bilang kritik saya terhadap semua partai politik adalah mereka mengaku partai kader, kenapa mereka tidak punya kader? Anies itu kan bukan kader Nasdem gitu loh. Kok bisa? Beda sama Gerindra, mereka mencalonkan kadernya sendiri. PDIP punya calon sendiri, ada Puan, ada Ganjar, ada Risma mungkin. Nah, kenapa partai politik itu yang mengaku partai kader tidak punya kader yang bisa dimunculkan? Kalau begitu ini akan membuat Lila, Irda, Latif, Lutfia, dan Kinkin serta Diva ini pesimis untuk masuk ke Nasdem. Karena ngapain kita berdarah-darah membangun partai dari bawah? Kalau nanti yang tiba-tiba ada peluang untuk menjadi calon pemimpin yang dimunculkan orang lain, bukan kita sebagai kader yang berdarah-darah membangun partai dari bawah gitu loh. Lalu dia yang kita beri uang untuk kampanye sejak awal yang dinamakan kampanye, padahal pengenalan diri istilahnya seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi seharusnya setiap partai politik itu punya sebuah sistem manajerial. Seperti ini nih, kampus kan punya sistem manajerial. Muncullah ini teman-teman, ada Irda, Adelina yang menghubungi saya gitu loh. Saya kan semula nggak kenal anak UNJ, saya kan jadi kenal. Nah tiba-tiba Kinkin jadi moderator. Kinkin kan muncul karena ini saya libatkan juga anak UNAS dan Jayabaya gitu loh. Semula Kinkin nggak dikenal jadi kenal. Inilah kampus berarti semua punya sistem manajerial. Termasuk Lutfia yang jadi MC-nya tadi. Saya kan nggak kenal loh anak, tapi sekarang saya jadi kenal. Inilah yang harus dilakukan partai politik itu seperti ini harusnya gitu loh. Memunculkan kader-kader potensialnya sehingga orang kenal. Tapi orang nggak perlu nanya dulu, orang nggak perlu tahu dulu, nggak perlu ngomong dulu. Saya dari partai ini nggak perlu. Munculkan aja dulu, baru orang nanya, itu siapa ya? Yang ngomong terus tentang kepentingan rakyat. Oh ternyata kader Nasdem. Oh ternyata kader Perindo, kader Golkar. Itu yang seharusnya terjadi. Karena itulah, karena ini menjadi sebuah kelemahan, kalau nanti kalian semua menjadi pengurus partai politik, dobrak partai politik yang seperti ini gitu loh. Ya, semangat gitu loh. Oke, itu jawaban saya. Ini ada lagi nih. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Jawabannya sangat menjawab ya. Jadi tidak termasuk black campaign ya Ibu, karena memang belum masuk waktu berkampanye gitu ya. Ya. Ada pertanyaan lagi ya Bu. Saya izin membacakan. Assalamualaikum Kak Kinkin dan Ibu Leli. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat inspiratif dan menarik. Saya Rani ingin bertanya seputar money politik. Saya pernah melihat ada di lingkungan rumah saya yang menggelar acara pengajian dan bagi-bagi uang dengan bendera partai tertentu. Pertanyaannya, bagaimana Bu cara kita menetapkan dan memilih calon yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, dan bagaimana mencari info yang benar dari partai tersebut? Karena saya sering lihat di berbagai platform, itu berbeda-beda beritanya di satu peristiwa yang sama. Terima kasih Ibu. Boleh langsung dijawab mungkin Ibu Leli. Nah iya, karena itulah tadi saya bilang
bahwa kita itu harus menjadi pemilih yang berkualitas dan sekaligus berintegritas. Memang iya, kadang-kadang kita menginginkan begini loh, Kin. Kita bilang maunya kita ya, setiap tahun itu tahun politik aja deh. Karena di tahun politik itulah semua orang tiba-tiba menjadi orang yang murah hati gitu loh. Sering dermawan gitu. Tiba-tiba kita dikasih sembako, tiba-tiba kita dikasih baju seragam, meskipun bajunya ada tulisan partai tertentu atau orang tertentu, kita dikasih kalender dan sebagainya. Kita aja kalau memang ini sekalian kita menguji dia tuh sebenarnya harusnya jauh-jauh hari sebelum momen politik tertentu. Karena ketika di tahun-tahun politik pasti semua orang akan bermurah hati. Makanya rakyat kadang menginginkan, ya udah deh tiap tahun aja tahun politik supaya sumbangan terus mengalir. Nah, karena itu ada beberapa kelompok masyarakat itu dia cerdas gitu loh. Jadi sebelum orang kampanye di panggung, ada yang sudah nyetopin tuh. Pak, stop dulu kampanyenya. Kita udah tahu kemana tujuan akhir dari kalimat Bapak. Pasti Bapak pengen minta suara ke kita. Itu ada yang berani nyetopin gitu. Ini dulu nih berkasnya nih. Kebetulan kami mau mengadakan kegiatan seminar Literium gitu. Kami butuh dana 50 juta. Bayar dulu ini, nantilah kalau Bapak menjadi calon kami pilih. Tapi apakah mereka mau beri? Pertanyaannya itu. Kalau kemarin misalnya Irda ada nggak menghubungin caleg-caleg ini untuk pileg DKI misalnya, atau calon gubernur yang kira-kira dibayangin sebagai calon gubernur, atau yang kira-kira sudah ada namanya bakal menjadi calon presiden, ada nggak yang dihubungin? Yang bisa ngasih dana misalnya. Sehingga kita nggak perlu webinar, tapi kita make hotel Grand Hyatt misalnya. Gitu kan, misalnya kan. Padahal karena sekarang nggak bakal mereka beri. Tapi nanti di tahun politik, saya yakin ini apa yang dikerjakan oleh Irda dan teman-teman ini akan disambut dengan antusias oleh mereka. Kenapa? Di kelompok Irda ada kelompok pemilih pemula. Jadi bagaimana cara kita melihatnya? Itu tadi saya bilang, pertama, lihat motivasinya. Motivasinya itu kan bisa dibaca nih. Tapi kalau kita bilang kan ada gium gini bilang, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Itu nggak boleh juga terjadi seperti itu sebenarnya. Karena saya juga pernah jalan-jalan di Tamrin City gitu loh. Tiba-tiba ada orang bawa troli. Tahu nggak isinya troli itu apa? Ada sembako, ada jilbab yang pakai bordir, yang mahal gitu loh. Jadi saya kebetulan yang lagi berdiri dikasih sama mereka yang lewat. Waktu itu Pilkada DKI. Waktu itu zamannya Pak Poke. Pak Poke melawan Pak Jokowi. Terus saya bilang, ini apa? Dari Pak Poke, Bu, katanya. Udah saya buka aja. Ada sembako, kantongnya cukup gede, ada sembako, kemudian ada jilbab. Jilbab apa saya buka, bagus banget. Ini kenapa nggak saya minta 2 ya tadi? Bagus banget nih jilbabnya. Saya tahu jilbabnya harganya mahal gitu kan, kelihatan. Terus pada ketawa teman-teman itu. Kan dia memang belum akan kampanye waktu itu ya. Tapi dia sudah memberi kita ini karena udah dekat ke tahun politik. Nah, kalau yang seperti itu ya namanya dia beri kayak gitu, terima aja. Kalau kita nggak mau, kita kasihin ke orang lain. Bisa aja. Tapi jangan juga kita, namanya rezeki jangan ditolak, kata orang gitu ya. Tapi bukan dengan motivasi saya menerima itu karena ingin memilih dia. Gitu loh. Jangan dengan motivasi itu. Karena bakal yang datang ke kita itu bakal banyak. Lalu jangan pula dilihat, kemarin datang sembakonya cuma gula dan kopi. Yang ini lebih banyak lagi loh, ada minyak, ada susu, ada segala macam. Jangan juga dilihat seperti itu. Jadi cara kita melihat memang segala sesuatu yang bersifat politik itu nisbi-nisbi. Nisbi-nisbi itu artinya punya motif. Yang paling penting bagi mereka itu motif need for power, kebutuhan untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi tidak lebih dari itu. Mereka nggak penting calon pemilihnya mereka kenal atau tidak. Biasanya yang terjadi komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih itu akan selesai ketika yang dipilih itu terpilih. Terlihat nggak? Iya nggak? Itu kan yang terjadi. Itu jawabannya. Jadi silakan dilihat rekam jejaknya itu dengan melihat langsung kepada media-media kredibel ya. Jangan media yang dibuat sendiri oleh calon tadi. Kan mereka bikin juga. Tiba-tiba banyak media online baru mereka yang bikin. Untuk apa? Untuk branding bagi mereka kan. Pencitraan mereka gitu. Itu jawabannya. Terus masih ada tuh. Baik, terima kasih. Kenapa bertanyanya lewat chatting ya, nggak langsung ngomong ya, lebih bagus. Nggak berani Oke nih ngomong. teman-teman.
Mungkin kalau misalnya ada yang bisa on mic, boleh nih bertanyanya lewat langsung berbicara ya Ibu, biar kita nggak kayak berdua aja nih Iya. ditontonin. Iya mereka nanya, Iya. tapi lewat chatting gitu kan. Apa karena raise hand-nya nggak terlihat? Semakin terlihat kan harusnya? Terlihat Ibu, tapi Iya. mungkin sekarang belum ada. Mungkin saya bacakan dulu ya yang pertanyaan ini. Izin bertanya Ibu Leli dari Kak Saidina, bagaimana jika 2024 presidential threshold tetap 20%? Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap ikut sistem atau golput saja? Dan kalau kita ikut, berarti kita tidak independen. Kalau kita golput, apakah menyelesaikan masalah? Nah, menarik nih Bu, boleh langsung dijawab. Jawabannya presidensial threshold di tahun 2024 tetap 20%. Karena itulah sekarang ini yang terutama yang sudah menetapkan calon presiden itu kelimpungan mencari calon partai lain yang akan mendukung calon presiden yang mereka ingin usung. Salah satu contoh yang sudah mendeklarasikan Nasdem, ya terpaksa kita bercerita tentang Nasdem kan? Karena Gerindra juga sudah mendeklarasikan akan mengusung Prabowo, tapi mereka belum dideklarasikan secara formal kan, baru akan keputusannya bahwa akan mencalonkan Prabowo. Termasuk juga PDIP kan sudah memenuhi syarat, sudah punya paspor, sudah punya visa untuk bisa mencalonkan, tapi mereka belum mendeklarasikan. Satu-satunya yang sudah mendeklarasikan itu adalah Nasdem, tapi mengusung calon yang bukan kadernya. Dan dia tidak bisa diusung, tidak bisa dicalonkan kalau tidak ada keterlibatan partai lain. Nah, karena itulah sekarang mereka lagi bermesraan dengan PKS dan Demokrat. Nah, apakah kemesraan itu akan menjadi ijab kabul di pelaminan? Belum tentu gitu loh. Sebab apa? PKS kan mungkin terlihat masih agak sakit hati. Sebab apa? Kan yang pertama ingin mengusung Anies itu sebenarnya PKS. Jadi tiba-tiba diusung Nasdem. Nanti seolah-olah simbolnya adalah Nasdem. PKS masih keberatan soal itu. Mungkin ada syarat lain ya. Kalau Anies calonnya dari harus PKS. Tapi kalau dua partai aja cuma PKS sama Nasdem kan belum lengkap, belum cukup untuk mencalonkan Anies. Harus dengan yang lain. Demokrat juga lagi merapat dan kepingin banget Mas AHY. Anak muda itu yang ganteng, yang mau maju gitu loh. Idolanya Kinkin barangkali kan gitu. Nah, masalahnya juga PKS nggak mau kalau dari Demokrat. Nasdem juga belum tentu mau karena nanti kalau Anies didampingkan dengan AHY, maka yang akan dapat kotel efeknya atau efek ekor jasnya adalah Demokrat, bukan Nasdem, maka Nasdem akan rugi. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap kita kalau tetap 20%? Tadi dari Saidina Raka ya, Saidina Raka. Ya sikap kita ya ikut dong pemilu. Tetap ikut, karena itu adalah bukan hanya kewajiban kita, tapi hak kita. Ingat, hak kita itu hanya bisa kita gunakan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali loh. Hak kita yang lain sudah diambil oleh DPR. Hak legislasi, hak anggaran, satu lagi hak apa? Pengawasan. Kita kan mengawasi nggak bisa langsung memecat anggota bupati atau wali kota gitu loh. Kita nggak bisa melakukan itu. Hak kita itu sudah diambil semuanya oleh DPR. Lah, kalau hak kita satu-satunya yang bisa kita gunakan cuma 5 tahun sekali, yaitu memilih tidak kita gunakan, kita yang rugi. Kalau kita salah memilih itu resiko, tapi kalau kita tidak memilih berarti kita tidak menentukan arah bagaimana nasib kita ini harus dikelola oleh orang yang seharusnya bisa kita pilih. Memang penyakitnya saya bilang tadi, kita ini memilih yang sudah ditetapkan oleh partai politik, itu yang membuat kita sakit hati gitu loh. Jadi kita memilih misalnya sudah ada nama Bu Leli, sudah ada nama Kinkin, sudah ada nama Lila sebagai calon. Sementara Irda sama Lutfia tidak mau memilih kita yang 3 ini gitu loh. Partai politiknya udah netapin yang 3 gitu loh. Kan sakit mereka itu. Tapi apapun yang terjadi Saidina, kita tetap harus memilih. Bukan berarti kita tidak apa kita tetap ikut sistem atau golput, jangan golput. Golput itu merugikan kita.
Terus kalau kita golput ya nggak nyelesain masalah, karena kalau kita nggak milih kadang-kadang dia juga tetap terpilih kan, itu yang terjadi. Oke, itu saja jawaban saya. Kin. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi walaupun bagaimanapun nanti pemilu tahun 2024, kita jangan sampai golput ya, karena golput itu tidak menyelesaikan masalah ya Ibu. Iya. Dan Ini yang saya dari dengar Jayabaya boleh nanya kan, yang dari luar UNJ boleh nanya. Bu boleh Ayu banget. biasanya rajin nanya tuh Bu Ayu. Boleh banget teman-teman di sini kalau ada pertanyaan dari universitas manapun silakan bertanya, karena hari ini sudah ditetapkan sebagai hari kita berdiskusi, kita ngobrol-ngobrol bareng supaya kita lebih terbuka pikirannya dan siap jadi pemilih muda yang berkualitas ya Bu di Iya. tahun 2024 nanti. Ini panitia juga boleh nanya kok, nggak apa-apa. Betul banget. Nah, ini udah ada yang raise hand Bu Iya, dari silakan. Irda. Irda boleh langsung bertanya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga Bu Leli atas kesempatannya, dan mohon maaf jika ada noise ya di belakang, soalnya lagi ada perbaikan di rumah, jadi mungkin agak berisik. Sebenarnya saya ingin bertanya berdasarkan pengalaman pribadi aja sih Bu, karena kan saya ini bisa dibilang tergolong ke pemilih pemuda yang pemula gitu, jadi masih baru beberapa kali untuk ikut kegiatan coblos-menyoblos gitu. Seperti yang tadi ada di PPT Ibu, kalau zaman sekarang itu kan lagi digitalisasi ya, di mana informasi itu sudah dapat beredar secara luas dan bebas gitu, bisa berbagai platform kayak media sosial atau media berita online gitu. Misalnya berita berupa kegiatan-kegiatan, misalnya melakukan campaign ini, campaign itu oleh beberapa kandidat. Kalau saya pribadi Bu melihat berita-berita tersebut itu kadang masih agak trust issue gitu, karena saya mikir, oh ini cuman cover doang nih, ini cuman acting doang, cuman citra doang gitu. Jadi saya masih belum percaya gitu kepada kandidat yang melakukan berbagai campaign gitu, misalnya melakukan kegiatan ini, kegiatan itu yang positif gitu untuk masyarakat. Jadi bagaimana sih Bu cara kita untuk membuat mindset atau misalnya melihat mana sih betul-betul kandidat ini yang benar-benar berkompeten dalam pekerjaannya atau bidangnya gitu. Itu sih Bu yang ingin saya tanya. Terima kasih. Iya. Kin, gimana? Langsung? Iya Ibu, mungkin langsung dijawab dulu, baru kita move on ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya Irda, jadi memang yang paling mudah itu kalau kita mau menelisik orang yang sepertinya pura-pura baik ya gitu ya, adalah melihat dia di masa lalunya. Apakah dia memang orang yang baik? Gitu. Misalnya nih, ada calon anggota legislatif, politisi ya, calon anggota. Kan sekarang ini mereka itu berjumlah 575 orang. Nah, di dapilnya Irda itu ada berapa calon? Dari partai apa aja? Dicek aja. Apakah Irda mengenal sepak terjangnya selama dia terpilih sejak 2019? Apakah Irda tahu tentang dia? Jangan-jangan Irda sendiri nggak tahu siapa aja anggota legislatif yang dari dapilnya. Coba. Padahal Irda kan adalah pemilih pemula, pemilih muda yang cerdas, yang bisa mendeteksi segala kemungkinan orang-orang ini motivasinya apa gitu loh. Saya lihat tadi yang motivasi paling menonjol ketika orang politik ya masuk ke kampus, masuk ke tempat-tempat sosial itu adalah need for power, kebutuhan untuk berkuasa yang dia lakukan. Maka kan ini 2019, 2020, 2021, 2020 sampai 2020, 2021, 3 tahun mereka bekerja. Ada nggak Irda pernah mendeteksi siapa saja mereka yang ada di dapil Irda itu yang selama 3 tahun ini bolak-balik, terutama di masa reses. Kan mereka itu kalau masa reses itu dikasih uang untuk kembali ke konstituen, dananya masing-masing tuh ada yang 400 juta satu orang dan sebagainya. Apa yang terjadi? Biasanya mereka kembali ke konstituen itu, mereka hanya mencari LSM, lalu mereka bertemu, berdiskusi, dia kasih uang-uang ke LSM itu tanpa kembali ke pasar masyarakat. Padahal maksud pemerintah menyediakan uang satu orang 400 juta itu adalah untuk bagaimana kebutuhan masyarakat. Misalnya dia ketemu Irda, karena Irda mahasiswa,
Irda mewakili masyarakat di tempatnya untuk menagih janji politik mereka waktu kampanye 2019. Bang, mohon maaf nih, waktu abang kampanye di sini 2019 saya masih ingat. Abang mengatakan begini-begini, ini apa jembatan yang jebol akan dibantu, minimal bukan dibantu dengan uang abang, tapi dibantu untuk dinegosiasikan kepada pemerintah pusat sehingga bisa dibangun. Ini kalau tidak apa solusinya? Masih ingat nggak? Jangan-jangan Irda juga nggak ingat nih. Sudah milih dia selesai. Makanya jadi saya katakan, komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih itu biasanya selesai ketika yang dipilih itu terpilih. Berhenti di sana, selesai mereka terpilih, dilantik. Coba lihat, dari 575 orang di DPR itu, yang sering nongol bolak-balik di TV hanya paling bisa dihitung jari sebanyak 10 orang. Ya enggak? Padahal mereka itu berbagai komisi, berbagai bidang ilmu ya, bidang ilmu dan bidang jabatan yang mereka tekuni dengan mitra kerja yang berbeda-beda. Ada bidang hukum, ada bidang politik, ada bidang pendidikan, ada kesehatan, ada seni, ada pekerjaan umum, dan seterusnya. Nah, tahu nggak Irda, calon atau anggota dewan yang di dapilnya Irda itu mereka komisi berapa? Jangankan komisi, orangnya aja Irda nggak tahu sekarang ada berapa di dapilnya Irda. Kan enggak kan? Nah, disinilah mulai sekarang dengan webinar ini saya harap teman-teman nanti di 2024 itu bersiap-siap nih, catat nih. Oh, dapil saya namanya ini, janji politiknya ini. Kejar mereka itu sepanjang mereka berada di DPR. Jangan enak-enak aja jadi anggota dewan. Kalau dulu kan PME-nya zaman Orde Baru, duduk, duit, diam, dengar. Itu Gus Dur yang bilang. Sampai dibilangnya DPR itu seperti taman kanak-kanak. Terus marah anggota dewan. Karena Gus Dur bilang gitu. Diulangi sama Gus Dur, bukan hanya taman kanak-kanak, tapi playgroup katanya. Coba bayangin. Artinya apa? Ini penting loh acara ini bagi kalian. Karena coba saya tanya, Irda tahu nggak siapa anggota DPR yang dari dapilnya Irda? Tahu nggak? Coba dijawab. Saya sendiri kurang tahu sih, Bu. Nah, itu aja sudah salah satu contoh. Kin tahu nggak? Saya kurang tahu juga, Ibu. Nah, 2. Saya tanya semua, Lutfia? Tahu nggak? Siapa anggota DPR yang dari dapilnya? Semuanya deh. Diva, Dini, Ibu Dini, Bu Nada, coba. Bu Nada aja. Tahu nggak? Nggak tahu kan? Ini salah satu kelemahan kita, berarti kita belum mengenal literasi artinya. Kan artinya kan kemampuan seseorang untuk mengolah, memahami informasi. Informasi termasuk informasi tentang siapa anggota DPR yang bertanggung jawab tentang nasib kita 5 tahun ke depan. Kalau saya hafal siapa anggota DPR yang dari dapil saya hafal. Namanya saya hafal, partai politiknya saya hafal. Itu saya omelin lewat WA Japri karena takut kalau WA grup dia malu. Tapi kadang-kadang lewat WA grup saya caci maki juga. Ada video tuh di daerah yang lobang-lobang yang bisa kita nanam ikan di jalan itu saya kirim sama mereka. Gitu loh. Itu artinya kita cerdas dan berintegritas. Kalau sekarang berarti kalau saya nanya ini aja belum ada yang bisa menjawab, gimana coba? Ya kan? Jadi intinya kalau kita ingin menjadi pemilih yang cerdas dan berkualitas dan berintegritas, kita mulai dari kita kenali siapa orang yang akan memanfaatkan kita 5 tahun ke depan. Berarti secara tidak sadar Irda dan Kin terutama yang saya tanya tadi sudah dimanfaatkan oleh mereka, minta suaranya, tapi kalian nggak tahu apa yang dia lakukan gitu loh. Nah, ini kan salah satu contohnya. Inilah diskusi ini menjadi penting. Membuat kita mempersiapkan diri menghadapi 2024. Jangan ada lagi yang mengecoh kita. Jangan ada lagi yang PHP dengan kita. Nggak enak, PHP itu sakitnya di sini katanya kan gitu. Nah, itu yang terjadi. Ya, Irda, gimana jawabannya? Udah cukup ya? Ya, cukup, Bu. Saya jadi nambah wawasan juga. Iya. Oke. Ada yang lain? Ada satu pertanyaan lagi, Bu, dari Kak Pransa Ragih yang sudah raise hand. Mungkin boleh langsung on mic dan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Leli. Salam kenal buat teman-teman semua. Saya sebenarnya bukan mahasiswa UNAS, saya mahasiswa Jayabaya, mahasiswanya Bu Leli. Boleh bertanya ya, Magister. Bu ya? Nah, silakan. Iya, ini kan ada yang mengganggu di benak saya, Bu. Terutama dari 2019 dan nanti kita akan lakukan di 2024. Nah, mengenai presidential threshold yang 20%. Nah, jadi kalau saya agak sedikit khawatir, Bu, terutama dari 2014 dan 2019, itu gesekan di masyarakat terlalu kuat. Ya, jadi bahkan sampai sekarang residu-residunya masih terasa. Nah, dengan adanya parliamentary threshold ini memungkinkan hanya ada 2 pasang calon. Jadi kemungkinan gesekan itu akan terjadi lagi, Bu, di 2024. Kalaupun kita memiliki 3 pasang calon, yang akhirnya akan ada putaran kedua, nanti akan terjadi lagi gesekan kembali. Nah, apakah undang-undang itu perlu ditinjau kembali, Bu? Seperti itu. Terus yang juga mengganggu dalam pemikiran saya adalah penggunaan hasil pemilu periode yang lalu. Jadi agak aneh bagi saya seperti itu, Bu. Kita melakukan sekarang, tapi yang kita lakukan adalah hasil yang periode yang lalu. Itu di 2019 kan agak aneh ya, Bu ya. Padahal belum pemilu serentak pada saat itu. Kita gunakan hasil 2014. Sedangkan jarak antara legislatif dan pemilihan presiden itu ada jaraknya. Padahal kan seharusnya hasil pileg pada saat itu kita bisa gunakan sebagai persyaratan untuk pilpres 2019. Tapi kan kita ambil hasil yang sebelumnya untuk PT-nya. Nah ini apakah perlu kita tinjau ulang kembali, Bu? Karena agak mengganggu dan agak rentan dengan nuansa gesekan dan gesekan terutama di grassroots ya, Bu ya. Mungkin para politisi ya bersahabat sih semua kalau saya lihat. Tetapi akar rumput itu yang justru lebih terjadi gesekan, Bu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frans ya. Ibu Leli mau langsung dijawab? Boleh, boleh. Terima kasih Pak Pran. Pak Pran ini memang berminat kajian tesisnya tuh di bidang komunikasi politik. Maka ini menjadi penting bagi dia untuk bertanya, sekalian gratis katanya kan. mumpung seminarnya dari Literium ini gratis katanya gitu kan. Biasanya kan dia hadir di yang berbayar gitu. Oke, jadi gini ya, memang ini mengganggu ya PT 20% ini karena terutama kegelisahan itu muncul dari partai-partai politik yang PT-nya jauh di bawah 20% gitu loh. Bahkan yang dekat pun juga gelisah. Sayangnya ketika mereka mengajukan itu ke Mahkamah Konstitusi, itu Effendi Ghazali dan teman-teman itu justru dianggap tidak punya legasi ya. Kenapa? Kenapa bukan partai-partai politik itu yang bekerja maksimal terus-terusan? Karena mereka kalah juga suara di parlemen gitu loh. Karena apa boleh bulat daripada gepeng katanya. Apa boleh bulat daripada gepeng, kita memang harus berhadapan dengan situasi ini gitu loh. Bahwa tidak akan ada peninjauan kembali tentang PT 20% itu yang pertama ya. Nah, karena tidak akan punya waktu lagi untuk menggodoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kok terasa aneh gitu. Untuk kan Pilpres 2024 ini berbarengan dengan Pilkada serentak, pemilu serentak dan lain-lain ya. Maka otomatis kenapa digunakan yang sebelumnya, yang terasa aneh bagi Pak Pran, karena memang itulah yang terjadi karena mereka belum menggodok undang-undang yang baru. Nah, untuk menggodok yang baru itu perlu waktu dan kesepakatan politik yang maksimal. Karena itu saya katakan, di panggung politik itu yang muncul itu adalah kompromi. Panggung politik itu adalah pertentangan dan pertentangan dua kepentingan. Hasil akhirnya pertentangan dan pertemuan dua kepentingan hasil akhirnya adalah kompromi.
Kompromi dari apa? Kompromi dari yang dipertemukan dan dipertentangkan dalam kepentingan. Rata-rata yang punya kepentingan banyak itu adalah mereka-mereka yang memang punya suara lebih tinggi gitu loh di parlemen itu. Sehingga mustahil bagi partai-partai yang lebih kecil untuk berjibaku mendesak melakukan perubahan undang-undang sehingga mereka juga bisa terakomodasi. Memang kemungkinan yang akan terjadi di 2004 itu bisa saja 3 pasang calon. Bisa saja 3 pasang calon, tapi seperti yang Pak Pran bilang, kalau ada 3 pasang maka akan ada putaran kedua. Tapi mungkin juga hanya 2 pasang calon seperti yang terjadi di 2014 dan di 2019. Sehingga masyarakat tadi juga terpolarisasi pada dukungan yang berbeda, yang 2 orang yang saling berhadapan-hadapan lagi. Tapi bukan orang yang sama. Kalau kemarin dari 2014 kan orangnya sama yang saling berhadapan itu. Nah, karena itulah ketika diundi nomor urut, mereka berbeda nomor urutnya. Tapi polarisasi pendukungnya tetap sama gitu loh. Nah, ke depan ini apakah itu akan terjadi? Akan terjadi menurut saya. Kalau Anies yang maju gitu misalnya, berdampingan entah itu dengan PKS atau dengan Demokrat, atau mungkin kemungkinan besar saya mendeteksi Anies akan disandingkan dengan Hopipa Indar Parawansa untuk mewakili perempuan dan sekaligus NU ya, karena kalau suara Anies itu kan lebih besar di Jawa Barat sama Sumatera, sementara Jawa Timur mereka kurang. Maka kemungkinan besar untuk mengakomodasi supaya PKS sama Demokrat nggak berantem, kemungkinan besar Hopipa yang akan diambil dengan alasan dukungan suaranya tadi. Gitu Pak Pran. Jadi intinya apapun yang terjadi kita ini sekarang semuanya hanya bisa menerima. Meninjau kembali itu nggak mungkin dilakukan. Jadi itu udah ketentuan hukum yang memang sudah akan ditetapkan, sudah masuk ke KPU. Bahkan kemarin pengundian nomor urut juga tidak dilakukan. KPU tidak ingin melakukan pengundian nomor urut partai gitu loh. Dan saya setuju, karena kalau nomor urut partai dilakukan nanti akan ada uang lagi yang berkeliaran di KPU. Kan nomor-nomor partai politik yang mendaftar kan akan diganti semua oleh KPU. Itu proyek lagi di KPU. Jadi kita ini untuk kepentingan pemilu semua proyek yang berjalan. Nah, ini juga mungkin tidak dibaca nih sama teman-teman di UNJ yang mengadakan kegiatan ini. Cobalah dari kegiatan ini nanti ada yang bisa menulis di koran. Gitu loh. Menulis opini. Nah, saya pernah menulis opini itu hanya dalam waktu 10 menit. Diminta oleh media majalah Gatra waktu itu karena ada kejadian penghukuman bandar narkoba, dihukum mati oleh Jokowi. Terus majalah Gatra kontak saya, Bu Leli bisa nggak ini ditulis dalam pendekatan komunikasi politik? Saya bilang tunggu 5 menit, saya baca dulu buku. Baca buku, nggak sampai 5 menit saya jawab. Bisa, saya bilang. Oke, kita kasih waktu 15 menit Ibu nulis opini, kita kasih 2 halaman katanya. Tunggulah, Ibu bilang. Ibu ketik, 12 menit selesai, gitu loh. Kenapa? Fenomenanya kan ada. Teorinya kita udah hafal, udah tahu kira-kira apa yang akan kita gunakan sebagai pisau analisis. Jadi, nih teman-teman di media nih mulai belajar nih nulis di koran kampus lah kalau enggak. Tulis ini acara yang sekarang ini perdebatan soal Pilpres 2024. Jadi memanfaatkan pemilih muda di Pilpres 2004. Judulnya bisa gitu, bisa bombastis gitu maksudnya. Ini Pak Pran juga bisa masuk nih. Jadi masuk pertanyaan penelitiannya, mengapa harus bertahan di PT 20% misalnya. Jadi anak komunikasi itu benar-benar bisa menjadikan sebuah fenomena sebagai topik tulisan dan penelitiannya. Makanya tema hari ini juga menariknya membuat teman-teman nanti bisa membuat opini yang mudah-mudahan bisa diterima oleh media massa gitu loh. Kan keren banget nih. Panitia Literium UNJ menulis sebuah artikel yang dimuat di media Indonesia atau koran Sindo gitu kan, atau Republika gitu kan. Berdasarkan diskusi kami menemukan bahwa ternyata ini yang terjadi. Sebagai bukti 2 orang yang Ibu tanya aja nggak tahu nama anggota DPR dari dapilnya. Coba. Ya silakan, itu dari jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Bagaimana Pak Frans, apakah sudah terjawab? Apakah mau memberikan feedback lagi? Sangat jelas ya. Ibu Leli menyampaikannya dengan clear. Ya memang bukan karena takut ya, karena Ibu dosen ya.
Jadi Enggak memang ya, enggak lah. situasi yang kita Pak Pran hadapi memang saat ini kritis seperti dia, itu. kritis. Dalam kuliah juga sangat kritis gitu. Silakan yang lain. Panitia boleh kok nanya, biar kita diskusi antar panitia aja. Bagaimana, mungkin satu pertanyaan lagi bisa kita tampung. Oke, baik. Sudah ada lagi Ibu yang raise hand dari Ibu Rahayu Handonowati. Boleh langsung disampaikan pertanyaannya, Ibu. Baik, terima kasih kepada panitia dari UNJ. Luar biasa sekali, suatu kehormatan pagi ini saya mendapatkan link dari Bunda Leli. Dan jujur kalau mendengar Bunda Leli berbicara itu rasanya dunia menjadi adem gitu. Sebelumnya saya sampaikan, perkenalkan saya Rayon Donowati, saya dari Magister Jayabaya sama dengan Pak Frans. Ini Bunda Leli. Sebenarnya seperti ini harus sering dilakukan, Bun. Dan Bunda saya memberi referensi bahwa Bunda Leli harus bisa memberikan kepada seluruh rakyat Indonesia, Bun. Kenapa? Kalau kita mendengar Bunda Leli berbicara, itu dunia menjadi dingin, menjadi adem. Perbedaan-perbedaan yang dirasa memang sangat terasa pada saat mulai adanya pilkada, kemudian pemilu dan sebagainya, akan terasa lebih mudah dilaksanakan. Sejujurnya saat ini jika saya tadi melihat tulisannya disampaikan Bunda Leli berdasarkan hasil penelitian, bahwa pemilih itu yang dilihat pertama adalah kejujuran dan kepercayaan, yang bahwa dia tidak akan korupsi dan lain sebagainya. Tetapi untuk tingkat kepandaian, tingkat profesi, kemudian tingkat hal-hal yang pernah dilakukan sebagai sebuah penghargaan, hal yang terbaik pun tidak menjadi hal yang dilirik oleh para pemilih. Nah, ini sesuatu yang menurut saya itu miris, Bunda. Mengapa seperti itu? Ini akan menjadi peluang bahwa pemilu yang akan dilaksanakan tetap lebih besar adalah adanya money politik dan juga pencitraan. Orang-orang yang berkecimpung susah payah berada di partai, membesarkan partai dari nol, kemungkinan tidak akan mendapat lirikan. Tetapi orang yang tiba-tiba serta-merta hadir dan juga mungkin membawa amplop yang tadi disampaikan bahwa disinyalir hampir seluruh waktu wajib sholat dan juga sholat sunnahnya itu dilaksanakan, diambil momen untuk pembagian amplop. Nah, ini menurut saya miris sekali, Bun. Nah, bagaimana cara kita memikirkan bahwa ini harus dirubah pola ini, Bun? Karena kalau berbicara hanya kepercayaan, ujung-ujungnya juga ketika kita ngelihat ternyata bupati terjerat korupsi, kemudian gubernur terjerat korupsi, anggota dewan banyak terjerat korupsi. Tetapi kalau kita bicara, kita mau menelisik ke belakang lagi bahwa yang kita lihat adalah prestasi, kemudian yang kita lihat adalah kinerja yang dilakukan, saya kira itu jauh lebih baik. Nah, bagaimana mengubah pola berpikir seperti ini, Bun? Saya kira itu aja, Bun. Terima kasih atas kesempatannya. Boleh langsung dijawab, Ibu Leli. Iya, saya kalau nggak diperintah moderator nggak berani jawab, Bu Ayu. Iya memang. Baik, ya, Bun. Coba bayangin, tadi kan Bu Ayu menyindir soal hasil temuan CSIS ya. Itu bahwa ternyata aspek kinerja yang ada di belakang orang itu tidak menjadi ukuran bagi pemilih muda. Itu temuan loh. Hasil penelitian dari CSIS. Buktinya tadi, saya tadi udah kembaliin lagi nih kepada yang saya tanyakan pada Irda dan Kin-Kin tadi. Bagaimana Kin-Kin sama Irda bisa menilai kinerjanya? Kalau Kin-Kin nggak tahu mana orang yang ada yang mewakili dia sejak 3 tahun lalu itu loh. Ya otomatis karena dia nggak tahu orangnya, gimana dia mau menilai kinerjanya. Tiba-tiba muncul orang itu lagi di sana. Kin-Kin udah lupa nih, orangnya kan biasanya orang masuk ke DPR tuh kan wajahnya udah berubah, penampilannya udah berubah, bajunya udah berubah, mobilnya udah berubah gitu loh. Dari yang nggak bisa buka pintu kaca jadi tenang aja melayang-layang di pintu yang tiba-tiba terbuka dan sebagainya. Makanya saya katakan di buku saya itu bahwa orang yang menjadi anggota DPR terutama seperti mengalami culture shock. Gitu ya, gegar budaya. Dia yang tidak biasa ngomong, dituntut harus bisa ngomong banyak.
latar belakangnya ilmu komunikasi, tapi tiba harus bisa ngomong hukum, harus bisa ngomong soal agama, kalau bidang kerjanya agama dan sebagainya. Nah, itulah yang saya bilang tadi, mulai sekarang melekkan mata kita, ayo literasi, supaya kita jangan buta-buta amat. Siapa calon itu, lihat rekam jejaknya penting, meskipun, dan hasil CSIS itu harus berubah, tahun depan harus berubah, jangan lagi seperti itu hasilnya. Yaitu orang yang mengutamakan kinerja, terutama. Kinerja yang tidak korupsi, mungkin menjadi kesimpulannya itu katakannya. Jadi kinerja tanpa korupsi gitu loh. Terus dekat dengan konstituen, artinya dia balik lagi, sehingga tiba-tiba, Kian ingat nggak dulu 2019 kamu milih gua loh, sekarang apa nih yang bisa kita bantu ya untuk dapilnya saya itu, coba kamu tolong bantu ditelisik, nah misalnya, ada nggak komunikasi itu? Kan nggak ada, gimana mau kinerjanya? Nah itu yang terjadi, jadi bagaimana kita membangun optimisme, caranya mulai melek. Ini calon bakal jadi wakil saya 5 tahun ke depan mulai 2024. Maka pertama nama dia harus di kantong saya. Siapa dia, identitas dia harus di kantong saya, harus di otak saya, harus di memori saya. Bukan di kantong saja ya. Karena kantong nanti disembelinya uang jadi berabe pula gitu, gitu kan. Nah, itu yang harus dilakukan Bu Ayu. Jadi ketika pilihan orang tidak pada kinerja, maka hasil CSIS menggambarkan itu. Tapi kalau nanti pilihannya orang yang sudah punya kinerja tanpa korupsi, maka hasil CSIS akan berubah. Sesuai dengan permintaan kita sebagai konstituen, pemilih yang berintegritas, pemilih muda yang berintegritas. Dan mereka-mereka yang melakukan pencitraan kita jadi tahu. Tapi ada yang salah kaprah bagi orang-orang di luar yang nggak ngerti soal pencitraan. Pencitraan itu adalah sesuatu yang tidak ada, tapi diada-adakan. Karena itulah maka saya bilang tadi, orang yang berlatar belakangnya preman, tukang apa tuh, preman percaluan liar atau apa gitu, tiba-tiba waktu mau nyalek, fotonya itu di depan Ka'bah loh, dipajang di billboard itu. Fotonya di depan Ka'bah, pakai ini, pakai sorban, pakai tasbih, pakai Al-Quran. Nah, makanya dulu ketika ada kritik terhadap Pak Jokowi, waktu dia duduk di suku Baduy, suku apa itu, suku Kubu di Jambi, dibilang pencitraan, saya bilang salah. Kalau Pak Jokowi duduknya di kursi jok mewah, duduk di mobil, di hutan itu, bukan di lantai, justru itu pencitraan. Pura-pura bisa jadi orang kaya penampilannya. Padahal Pak Jokowi kan kalau pakai yang kayak gitu, dia lebih pantas pakai motor trail kan gitu. Sebaliknya kalau Pak SBY yang duduk di lantai, masuk gorong-gorong itu pencitraan. Karena Pak SBY itu waktu gempa bumi, dia bikin puisi kan duduknya di kursi, dikawal para pas pampres dan sebagainya. Itu enggak pencitraan. Memang Pak SBY kan wajahnya elegan, penampilannya kan rapi gitu. Kalau dia masuk ke gorong-gorong nggak pantas gitu loh. Nah, jadi ketika kita harus bisa memahami dan membedakan mana yang pencitraan, mana yang bukan, itu tadi. Kata kuncinya pencitraan itu adalah sesuatu yang tidak ada tapi diada-adakan gitu loh. Jadi kayak saya nih, kalau saya di TV mungkin Bu Ayu dan teman-teman bisa lihat, kalau saya di TV itu selalu pakai baju etnik. Karena kalau nggak pakai baju etnik, saya merasa nggak percaya diri. Apakah saya pencitraan? Ketika tiba-tiba saya pakai baju merek LV misalnya kan, merek Gucci. Nah, itu baru pencitraan kalau saya udah pakai baju itu. Tapi kalau saya masih pakai etnik, itulah saya. Jadi dia menjadi pola komunikasi saya lewat simbol yang saya gunakan. Pola komunikasi kan beda dengan gaya komunikasi. Beda dengan model komunikasi. Pola komunikasi itu adalah suatu tindakan komunikasi yang begitu sering dilakukan sehingga terpolakan. Itu namanya pola komunikasi. Ini sekalian kuliah 1 SKS nih ya. Gitu. Jadi karena dia selalu sering diulang-ulang. Maka saya ketika Ibu Leli tampil di TV dengan pakai baju etnik, itulah identitasnya. Tapi suatu saat Ibu Leli tampil di TV dengan pakai baju merek Gucci, merek LV, merek apa lagi? Merek Jaguar gitu kan, dan sebagainya. Itu baru namanya pencitraan. Pengen sok jadi orang kaya padahal nggak kaya-kaya amat gitu kan. Nah, intinya gitu. Supaya dianggap sosialita misalnya dan sebagainya. Itu Bu Ayu jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Leli. Mungkin dari Ibu Rahayu ada tanggapan lagi?
Sudah cukup Mbak Kikin. Terima kasih banyak. Terima kasih Bunda Leli. Ya, Ya, sama. terima kasih kembali Ibu. Nah, kita sudah mendengarkan sesi tanya jawab dan diskusi juga yang seru banget dan cukup membuka pikiran ya, kalau saya juga baru sadar kalau saya belum terlalu mengenal kandidat di dapil saya sendiri gitu. Dan itu Bukan juga, kandidat loh, Kin. Bukan kandidat, tapi orang yang sudah terpilih loh. oh iya betul, Iya kan? ya, Nah, sudah bukan kandidat lagi ya Bu ya. iya, sudah bekerja 3 tahun. Gimana rekam jejaknya, Kin? Kin nggak tahu, yang lain juga, kayaknya juga nggak tahu gitu loh. Itu realitanya ya Bu sebenarnya, Realita. makanya Makanya ini diskusi, bisa membuka mata kalian 2024, betul, siap-siap gitu loh. Siap-siap, betul, harus semuanya udah dikantongi di memori kalian gitu. betul. Menjadi bekal juga kita ya Bu, ilmu-ilmu Hmm. yang kita dapatkan di acara hari ini gitu. Supaya tidak buta literasi politik gitu. Jadi kita tidak dipermainkan, mungkin seperti itu. Karena waktunya sudah dicukupkan oleh panitia, mungkin sesi tanya jawab dan diskusi kita dicukupkan untuk hari ini. Ya, Mungkin terima nanti kasih. di kesempatan lain kali ya Bu, mungkin kita bisa bertemu lagi, kita diskusi lagi. Mudah-mudahan setelah Pilpres 2024 dan kalian sudah mengantongi nama-nama wakil kalian di DPR. Insya Allah Ibu, nanti Iya. saya cari-cari, saya pelajari gitu. Hmm. Mungkin sebelum melanjutkan ke mata acara berikutnya, saya ingin menyampaikan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah saya dengarkan tadi, bahwa generasi pemuda adalah generasi yang memiliki kekuatan dalam pemilihan karena termasuk 40% dari total pemilih di Indonesia berdasarkan data statistik yang ada. Maka dari itu, sebagai generasi muda, menjadi pemuda yang melek dan peka terhadap literasi politik adalah hal yang harus dilakukan oleh pemuda Indonesia agar tidak termakan oleh permainan politik yang ada dan bisa memilih pemimpin yang baik untuk negara kita. Dan menjadi pemilih yang baik dan berkualitas dan juga berintegritas, kita juga harus memilih kandidat yang berintegritas juga, dan integritas itu kitalah yang menentukan sendiri. Makanya kita harus menjadi pemilih muda yang melek akan literasi politik di negara sendiri. Begitu mungkin dari saya. Iya, terima kasih kembali Ibu. Mungkin selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat Ibu sebagai narasumber hari ini, penyerahan secara simbolik dari panitia. Boleh langsung ditampilkan kakak panitia. Dan akan ada dokumentasi juga yang akan diaba-abai oleh panitia. Dokumentasinya salam komunikasi nanti ya. Oh iya. Boleh ditampilkan sertifikatnya? Terima kasih. Nah, ini dia Ibu sertifikat dari Panitia Literarium hari ini. Iya, terima kasih. Saya mewakili teman-teman panitia mungkin berterima kasih. Ibu Leli sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi, memberikan wawasan kepada kita nih, pemilih-pemilih muda yang akan memilih di pemilihan umum 2024 nanti. Mungkin panitia mau dokumentasi, boleh diaba-abai langsung. Salam komunikasinya. Salam komunikasi ya teman-teman, seperti ini. Huruf K sebenarnya tuh. Apakah ada yang dokumentasi? Ya ada. Oke, sebentar ya. Oke, ada nih Bu. Boleh silakan panitia. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, terima kasih panitia sudah didokumentasikan. Mungkin saya Baru ingin dengar berterima kasih sekali lagi.
Mbak Kinkin baru dengar suaranya Mas Nadaska Ilyasa. Sudah jadi nanya. Ternyata merdu suaranya. Baru bersuara ya, Bu. Iya. Ya, Nah, Nada terima Suka kasih ini ya. Semuanya mohon maaf dokumentasi. kalau masih ada yang kurang-kurang. Kita masih tetap Iya, bisa Ibu. berkomunikasi. Siap, Tanggal Ibu. 3 saya jadi narsum untuk untuk negosiasi perempuan ya, networking perempuan tentang perempuan. Baik, Ibu. Mungkin Nanti kalau teman-teman boleh, yang mau nanti saya kirim linknya lewat Irda ya. Baik, Ibu. Tuh, teman-teman hadirin sekalian yang ingin diskusi lagi dengan Ibu Leli, boleh didatangi acara tanggal 3 Desember ya, Bu? Ya. Oke. Baik. Oke, Demikian baik. ya, mohon maaf lahir batin semuanya kalau masih ada yang kurang. Ya, Ibu, Kalau ada yang saya tersinggung, ucapkan terima kasih tersinggih. sekali lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama, salam sehat semuanya ya. Semoga sehat selalu, Ibu. Sukses selalu. Sehat. Nah, karena tugas saya sebagai moderator sudah selesai, maka saya juga berterima kasih sudah dipercayai sebagai moderator acara hari ini, dan saya akan langsung kembalikan ke MC. Terima kasih hadirin sekalian. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Leli Aryani, MSI, atas penyampaian materinya dan juga Kakak Sakinanti yang sudah menjadi moderator. Hadirin sekalian, kembali bersama saya, Master of Ceremony pada acara hari ini. Sebelum menutup acara kita pada hari ini, akan ada sesi foto bersama untuk dokumentasi. Kepada seluruh hadirin dihimbau untuk menyalakan kameranya masing-masing, dan kepada panitia dipersilahkan untuk mengambil aba-aba. Ya elah, pakai skala foto lagi. Aku baru nyalain. Belum cuci muka. Oke, untuk sesi foto bersama bisa ya dari slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. Lah belum pada on cam ini yang slide 2. Bisa di on cam dulu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Buat slide 2 sama 3 belum pada on cam, tapi yaudah. Kasih. Baik, hadirin sekalian, tiba saatnya pada penghujung acara. Untuk menutup acara, marilah kita tutup webinar literasi politik dan partisipasi pemuda sebagai pemilih di era digital ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Lutfia Nurzamani selaku Master of Ceremony mewakili seluruh panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan juga sponsor kami Warung Spesial Sambal pada webinar kali ini. Dan juga kami sekaligus pamit undur diri. Apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dapat berjumpa lagi di agenda selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman panitia. Terima kasih Kak Titin. Aku izin live ya. Assalamualaikum. Semangat. Terima kasih Kak Titin. Jangan lupa cuci muka ya temennya yang tadi. Without you near me, the days would all be empty. The nights
nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now.